Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Sebelumnya gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin karena ini momennya ya dekat-dekat dari lebaran ya, belum ada sebulan lewat. Gue mengucapkan mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata, salah menerangkan, atau dalam video ini gue ada perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah oke, langsung aja. Di depan gue ini udah ada produk dari Molar. Modelnya itu electric spray gun. Nah jadi dia adalah alat untuk ngecat. Bisa untuk ngecat tembok, cat pagar rumah, cat kayu, cat meja, pokoknya furniture apapun. Tujuannya untuk ngecat menggunakan semprotan. Jadi macam kayak apa ya, itu yang di kompresor gitu loh, yang di bengkel-bengkel airbrush gitu yang pakai kompresor, bisa untuk ngecat motor juga berarti nih ya. Tinggal hasilnya itu apakah lebih baik dari kompresor. Yang pasti sih nggak lebih baik dari kompresor karena harganya murah, kemudian nozzle-nya juga ini beda ukurannya, jadi nggak akan sehalus cat menggunakan kompresor. Langsung aja, ini barangnya seperti ini, mereknya Molar Professional High Power New Design 450 watt. Jadi ini wattnya 450 watt. Untuk rumah yang wattnya 450 kemungkinan sih nggak bisa ya. Tapi kalau untuk rumah listriknya yang 900 watt itu bisa menggunakan alat ini. Ya kalau kalian pengen coba aja. Kebetulan rumah gue ini wattnya 1300 watt. Dan ini tipenya atau serinya MLR ESG 450. Jadi kalian jangan salah pilih, soalnya dari Molar ini banyak tipe-tipe yang beda-beda. Walaupun sesama electric spray gun, tapi tipenya ini beda-beda. Kalau yang ESG 300 itu tipenya di bawah ini, nozzle-nya dia masih plastik. Jadi belum bisa untuk cat minyak. Kalau ini sih udah bisa untuk cat minyak. Itulah perbedaan dari yang ESG 300 dengan tipe ESG 450 ini. Nah, langsung aja kita lihat spesifikasi di kardusnya. Di sini ada tulisan voltasenya 230 volt, kemudian capacity 1000 mil. Jadi capacity itu kapasitas ininya ya, tabung ini ya, tabung untuk catnya itu 1000 mil atau 1 liter, 1000 ml ya, atau 1 liter. Kemudian input powernya ini 450 watt kayak tadi gue udah bilang. Max delivery-nya itu 1200 ml per menit. Jadi 1 menit dia bisa menghabiskan 1 tabung ini cat. Kalau di terus-terusan ya, dipanteng terus-terusan, ini kurang lebih 1 menit. Tapi kalau lihat dari kapasitasnya yang hanya 1000 mil, berarti kurang lebih 50 detik bisa menghabiskan 1 cup ini. Kemudian max viscosity, ini kekentalannya ya 40 din per second. Maksudnya apa gue kurang tahu juga. Yang pasti sih dia tingkat kekentalan cat. Terus nozzle size-nya ini 2,6 mm. Kayak gini kardusnya. Ini keterangan apa, garansi, kalian baca-baca aja sendiri kalau mau. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke proses unboxingnya. Sebenarnya ini unboxing ya, karena sebelumnya udah gua tes dan hasilnya ya bisa dibilang cukup memuaskan untuk harga segini, karena ini harganya murah ya dibandingkan dengan spray gun yang lain dengan fitur sekomplit ini. Ini gue beli harganya 400 ribuan. Jadi ya 395 sampai dengan 420 ada yang jual di toko online. Kalau di toko-toko offline atau toko fisik itu mungkin lebih mahal ya. Ya tadi ini ada bubble wrapnya, ini cukup aman sih. Pengemasannya gue nggak tahu dari penjual atau dari Molarnya langsung ya. Nah ini di sini kita dapat corong atau apa namanya ini. Jadi ini bukan untuk mempermudah menuangkan cat ke dalam
cupnya ya, karena cupnya kan udah cukup besar. Ini adalah gelas takar atau cup corong ukur untuk mengukur kekentalan. Nanti akan gue jelasin lebih lanjutnya. Nah terus ini adalah alatnya seperti ini. Tuh seperti ini nanti akan gue jelasin juga. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu, jadi gue nggak akan ngejelasin detail banget ya. Kalau mau lebih detail bisa lihat di channelnya SDT Mebel. Nanti gue akan lampirin di deskripsi lah nama channelnya atau di komentar pertama. Karena itu yang punya channel tukang profesional ya, jadinya udah jelas mahir lah. Kalau gue ini kan pemula dan baru pertama kali pegang alat ini, baru pertama kali coba. Jadi ya ini review orang awam yang baru pertama kali coba seperti ini. Kalau ada salah-salah kata dimaklumin aja ya. Ini kita dapat buku petunjuk manual electric spray gun, instruksi manual dan tipenya sama. Jadi buku petunjuk ini khusus untuk tipe yang ini, bukan global ya. Biasanya kan buku petunjuk satu untuk beberapa produk ya. Nah seperti ini, itu ada cara settingannya, kemudian petunjuk-petunjuknya juga. Nah di sini ada tulisan. Ini yang perlu diperhatiin sih, yang lainnya mah nggak terlalu ini ya, karena pasti udah pada tahu. Ini yang perlu diperhatiin. Ini adalah tingkat kekentalan. Nah, jadi ngukurnya itu pakai ini, corong ini. Bisa dilihat tuh, plastik dan latex paint itu 24 sampai 28 detik. Kemudian cat yang berbahan dasar air atau kalau ngencerinnya itu ditambahin air, bukan thinner ya. Itu 20 sampai 25 detik. Kemudian cat primer, varnish juga bisa, cat minyak nih. Nah ini cat yang ngencerinnya itu pakai thinner, itu 18 sampai 22 detik. Enamel, aluminium dan seterusnya ya, tuh bisa dibaca sendiri. Nah maksudnya di sini misalkan cat air ya 20 sampai 25 detik. Jadi caranya itu kalian tutup dulu lubang di bawah sini dengan jari telunjuk atau jari manapun lah ya. Pokoknya ditutup begini. Kemudian kalian tuang cat ke sini sampai penuh dan kalian siapkan stopwatch. Terus kalian buka ininya ya, tek. Kemudian dihitung. Pokoknya sampai cat itu habis. Kurang lebih segini waktunya. 20 sampai 25 detik. Jadi kalau misalkan catnya itu lebih dari 25 detik berarti terlalu kental. Kalau catnya itu habis kurang dari 20 detik berarti catnya itu terlalu encer. Kalian tinggal atur aja lah ya. Nah langsung aja kita baca lagi. Oh ini kartu garansinya seperti ini doang, nggak ada keterangannya service centernya di mana aja ya. Nah ini ada kartu petunjuk penggunaan pakai bahasa Indonesia. Jadi tadi bahasa Inggris doang. Nah ini kertasnya kertas biasa ya, kertas HVS biasa A4. Kemungkinan sini bikinan sendiri ya. Jadi untuk mempermudah orang Indonesia. Kalau yang tadi itu dari molarnya, kalau yang ini kayaknya sih dari penjual atau mungkin dari distributor resminya ya. Ini di sini ada ya pokoknya cara pemakaian sama perawatan ya. Tuh lengkap sih, lumayan. Nah langsung aja kita review alatnya. Ini tadi corongnya ini tuh bahannya plastik kayak daur ulang begitu sih, agak butek begini tapi cukup tebal, cukup kuat. Kemudian oh ya ini udah kosong ya, tuh kosong. Ini cuman isinya apa namanya, bubble wrap aja sih ya.
Nah, ini alatnya seperti ini bahannya plastik. Untuk cupnya, kapasitas cupnya itu berapa liter? Kapasitasnya itu 1000 ml, bisa dibilang 1 liter. Kemudian ini bagusnya dia menunjuk ada bengkok begini. Jadi kalau misalkan kita mau ngecat posisinya nunduk, ini posisinya ke depan begini ya jarumnya. Jadi bisa sampai habis catnya di dalam cup ini. Kalau misalkan kalian posisinya ngecatnya ngedengak ke atas gini, itu diputar aja ke belakang gini biar sampai habis catnya. Bahannya ini kepalanya semacam plastik daur ulang juga ya, kayak plastik jelek gini sih, cuman ya dibilang jelek enggak sih, bagus, maksudnya lumayan kuat, lumayan tebel, tapi enggak sebagus plastik yang digunakan di bodinya gitu. Cara ngebukanya, kalian tinggal pencet ini aja, kemudian diputar ke kiri. Nah seperti itu. Jadi bisa dipisah ya kalau untuk membersihkan. Kemarin ini udah gue coba, gue pakai dan gue bersihin. Tinggal pertamanya kalau kalian mau ngebersihin, itu tabung ini kalian isi dengan air bersih, kemudian kalian semprot kayak ngecat lagi gitu. Jadi untuk membersihkan nozzle dan selang ininya dengan air bersih. Kemudian ininya juga bisa kalian buka. Nih kalian buka seperti ini ya. Ini bisa dicopot tuh. Bisa dicopot untuk dibersihin. Kemudian ini nozzle-nya juga bisa dicopot seperti ini aja. Jadi tinggal dibersihin. Ngebersihin nozzle-nya ini kan ada lubang-lubang beginian ya. Itu tadi kita disertakan pin. Nah, pin ini kayak SIM ejector ya. SIM tray ejector yang buat di HP. Tapi ini gunanya untuk ngebersihin pin. Nah sekarang kita review di bagian bodinya. Bodinya ini cukup tebal, plastiknya gue tahu kualitas molar bagus meskipun murah. Ini yang hitam-hitam itu karet rubber ya bahannya, jadi nggak licin. Pegangannya juga enak, buat tangan gue yang kecil begini dia pas pegangannya. Handle-nya pas banget, dan ini adalah triggernya nih. Jadi kalau triggernya ini ditekan, nanti belum dipasangkan kepalanya, dia akan menekan ini. Ini ada ventilasinya, lumayan berat sih, cuman nanti setelah diisi cat jadinya dia stabil. Nah untuk cara pasangnya itu seperti kebalikan yang tadi ya. Jadi ininya dipasang dulu, nozzle dan tutupnya. Nih pasang gini dulu, terus ini dipasang, baru ini dipasang. Nah kalau udah langsung aja, ini posisinya begini nih, seperti ini ya. Jadi kebalikannya yang tadi, posisinya begini, kemudian ditekan sampai tuh, sampai bunyi klik. Jadi ininya nggak usah ditekan ya, cukup masukin aja. Lalu kemudian pasang cupnya dan selesai. Oke, sekian aja videonya ya. Untuk fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi ini, kemudian ininya itu nanti akan gue jelasin pada saat pengetesan aja ya. Jadi ini tuh gunanya untuk mengubah model cat ya yang keluar. Jadi model oval atau model lingkaran seperti ini, tinggal diputar-putar aja. Kalau ini untuk mengubah posisi cat yang vertikal begini atau horizontal seperti ini. Jadi tinggal diputar-putar aja. Ini cukup dikendorin ininya nih, kendorin terus diubah posisinya aja, baru dikencangin lagi ininya itu ya. Yaudah langsung aja kita tes ke
pengetesan. Nah, ini sekarang mau coba pakai pernis ya, pernis atau pelitur. Kalau di sini takarannya itu pernis 20 sampai 25 detik. Sekarang langsung aja dicoba. Ini ditutup dulu lubang bawahnya, dituang sampai penuh. Kira segini cukup. Sekarang kita buka lubang bawahnya dan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ya, sekitar 31 detik ya. Berarti masih kental karena memang pernis ini belum gua encerin, belum ditambahin air. Jadi kita perlu menambahkan air sedikit ya. Ya mungkin kurang lebih 20%-nya ya, 20% dari pernis tanpa air, ditambahin airnya ya. Nah ini udah, berarti gue tinggal tambahin ya di ini aja ya dulu ya, dikira-kira aja. Ini udah nggak perlu pakai takaran karena udah ngerti takarannya, kira-kira tambah air dikit. Nah ini aku kira cukup, karena kalau nanti kebanyakan sayang ya. Gue ini cuman mau make untuk mernis kursi doang, yang bidangnya nggak terlalu besar, jadi nggak usah banyak-banyak. Dan ini akan gue tambahin air dikit. Nah ini akan gue tambahin air dikit ya, sekalian buat ngebersihin corongnya. Kira-kira segini kali ya. Nah kira-kira segelas kecil inilah, karena 300 ml tadi, ininya 300 ml pernisnya, jadi airnya gua tambahin dikit sampai 350. Jadi sekarang 350 ml. Nah oke, kalau udah sekarang kita tes. Oh ya, sebelumnya diaduk dulu ya, biar nyampur air dengan vernisnya. Kalau dirasa udah cukup, udah bercampur ya, langsung kita tes aja. Oke, bentar gua setting dulu kameranya biar enak melihatnya. Nah ini sekarang udah siap ya, langsung kita tes. Ini gua setting di yang bentuknya oval kayak gini ya. Aja kita tes, palanya begini nih ngadepnya. Jadi harusnya sih menghasilkan apa namanya itu, horizontal ya. Kita tes aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti itu, ini horizontal ya. Kalau kepalanya begini, jadi menghasilkan lurus, tegak lurus. Tapi kalau kepalanya ini ke samping, apa namanya, ininya ngadepnya tegak lurus, itu hasilnya miring. Oh kebalik ya, miring itu horizontal. Kalau kayak gini jadi tegak lurus. Ini kita tes lagi.
kayaknya terlalu encer ya. Ini akan gue tambahin pernisnya, keenceran kayaknya ini. Dia akan gue tambah pernisnya biar nggak meleleh. Tuh ya, liatin meleleh kan karena terlalu encer. Dan lubang nozzle-nya ini dia terlalu besar sih. Bukan terlalu besar ya, maksudnya ukurannya memang besar 2.6. Jadi hasilnya itu semprotannya dia butiran-butiran airnya itu, butiran-butiran catnya kurang halus. Jadi ya kalau terlalu encer akan bleber atau meleleh catnya. Oke, sebelumnya gua tambahin lagi tinernya biar kental. Nah lanjut, ini udah gua tambahin tuh, lihat jadi lebih banyak sampai tiner gua habis. Oke lanjut ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa dibilang cepat banget ngerjainnya, itu cepat banget. Sebentaran aja udah langsung tebel, nggak nyampe 2 menit, nggak nyampe 5 menit lah ya. Nggak nyampe 5 menit udah tebel, udah semuanya. Tapi ya bisa dibilang lebih boros daripada pakai kuas. Karena dia semprotannya itu langsung banyak. Ya seperti di aturannya gitu kan, di buku manual. Dia 1 menit aja bisa menghabiskan 1 liter ini kalau terus-terusan. Jadi kita tunggu aja kering, karena ini menurut gue ketebelan. Ya mau bagaimana lagi, semprotannya banyak, kemudian hasilnya menurut gue sih kurang halus ya, kurang halus, nggak sehalus kayak cat semprot yang beli kalengan gitu, kayak Pilok atau Diton atau Autoguard gitulah. Jadi lebih halus cat Pilok itu hasilnya. Tapi ya untuk hemat, lebih hemat ini, karena ini kan catnya lebih murah, bisa milih. Kalau Pilok kan ya itu aja gitu loh, nggak ada pernis juga kan. Yaudah, oke, cukup sekian hasilnya. Bisa kalian nilai sendirilah ya, bagus atau enggaknya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.